Jangan senyum-senyum saudara. Kasih kembali lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah namanya Ahmad Bayhaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Karena pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Ya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Biasanya Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, Aslinya dari ketika mana? saya melihat itu saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Oke? Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini bukan lagi ditahan ya, sudah. Dan yang paling lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketitik olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM50 lah? Ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu? Langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Di TV dulu nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan? Dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Ini jasa asli Pak Asli Jokowi. dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Ini nanti ada Dan ijazah. Anda klaim ini asli. Asli. Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia gaya ini asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli, mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embosnya, itu palsu. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya. Jadi, Oh, ini yang Dian Sandi? ya, ini Bukan yang Bang Andi Azwan? Nanti ya saya tunjukkan yang Bukan yang Bang Andi Bukan Azwan. scan ya, jadi bukan scan asli ya. Tapi kan ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Yang mana nih, Mas? begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang mana dari Dian katanya Sandi? asli? Nah, itu saya nggak dia jawab dulu. Nggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa? Gini loh, saya ini kan nggak masuk. saya nanti Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Aswan. Nah, saya bingung. Palsu. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Artinya Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. Saya ambil. Bukan, Pak, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Bohong semua ini. Itu udah. Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa nggak depan. dari Bang Andi Azwan? saya punya It's gambar. a very basic question. Yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Iya. Ini scan yang asli. UGM asli ini. Ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa, Pak Soe? Ada embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gajah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana? Scan-nya Dian Sandi ada nggak? Scan-nya ada nggak? Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan, betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini?
Lagi bersama saya, bersama dengan Pinter Politik. Nah, kali ini teman-teman kita akan melihat tanggapan-tanggapan dari teman-teman netizen mengenai cuplikan ini. Kita lihat ya apa yang menjadi komentar-komentar dan pernyataan-pernyataan dari masyarakat Indonesia ataupun netizen-netizen Indonesia mengenai cuplikan ijazah palsu Joko Widodo atau polemik dugaan ijazah palsu. Ya, di sini teman-teman disampaikan, ayo turun ke jalan untuk menuntut keadilan, jangan hanya omong-omong. Kalau benar, kalau berani begini sama dengan membiarkan kezaliman di depan mata. Kemudian ayo Bapak Jaksa, tunjukkan kebenaran dan kejujuran demi negeri yang adil dan makmur. Seterusnya, semoga jaksa jujur dilindungi oleh Allah SWT, azab menimpa para pembohong. Nah, teman-teman mantap Pak Hakim. Ya, di sini, nah, Mak itu harus tegas, jangan mau dibodohi oleh Joko Widodo. Kemudian teman-teman di sini kita akan melihat lagi Andi Aswan termul ini. Asli penjilat Jokowi yang ngotot gak punya malu pikiran Andi, yang penting dapat uang ataupun dapat cuan. Nah, selama si Jack tidak mau hadir di persidangan, kegaduhan makin berlarut-larut dan tidak akan ada henti-hentinya polemik ijazah palsu Joko Widodo ini. Kemudian gatal ke jagung sandiwara kelas tinggi, kalau memang benar mau tegas copot jaksa yang gak beres itu. Nah, ini jaksa yang bela rakyat tegas. Kemudian Jokowi harus dijemput paksa, hakim harus tegas, jangan takut sama Jokowi, ya. Kemudian kita akan melihat lagi teman-teman, kalau hukum tidak tegas ataupun tidak bisa jadi besok syarat jadi pemimpin, wali kota hingga presiden, ijazahnya tidak harus asli. Dan yang penting pintar berkelit dan berbohong, ya. Nah, kemudian teman-teman, hakim semuanya kayak gini, Indonesia aman dari mafia hukum. Semoga hakim kayak gini diberi kesehatan. Jadi ini baru Pak Hakim yang amanah, tugasnya tidak main-main, ya. Mantap Pak, tegaskan keadilan dan kejujuran dalam negara kita. Ya, siapa saja yang ikut dalam kebohongan wajib dipenjara seumur hidup, karena kalau dibiarkan orang yang seperti itu jadi perusak bangsa nantinya. Kemudian Andi Aswan tidak mau ataupun tidak ada rasa malu, sudah putus urat malunya. Termul penjilat, mati-matian mempertahankan kebohongan, tunggu saja apa yang akan terjadi. Ya, kemudian teman-teman, Kacung Jokowi, otak lo di mana? Hukumnya ini sudah tidak menghargai pada konstitusi hukum Polri. Jangan lindungi Jokowi agar kita bisa melihat dengan jelas bahwa kebusukan Jokowi wajib hadir di pengadilan. Maka Polri jangan lindungi Joko Widodo lagi. Ya, teman-teman semua, mungkin teman-teman telah menonton dan telah melihat cuplikan video ini, dan saya rasa teman-teman juga tidak asing ya mendengarkan cuplikan ini, di mana sebenarnya polemik ijazah palsu ataupun dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini teman-teman telah begitu lama ya, lama tersebar ataupun lama terungkap. Namun hanya saja sampai sekarang belum juga diselesaikan. Makanya sampai sekarang ini kita masih membahas mengenai polemik ijazah ini. Ya, sebenarnya teman-teman, sepertinya dalam kasus seperti ini, sepertinya kita rasa negara kita sudah tidak ada aturan lagi ya, ataupun tidak ada norma-norma yang berlaku bagi masyarakat ya. Dalam kasus ini saja kita bisa tahu dan kita bisa melihat dan menilai langsung bagaimana sebenarnya tentang negara kita ini ya. Negara kita ini saja bisa dinilai dari negara tetangga. Aturan dalam negara kita ini bisa dibeli uang ya. Hukum negara kita bisa dibeli ya. Biarpun dia itu orang yang dia itu bermasalah besar ya, asalkan ada cuan ataupun ada duitnya, maka kasus ini sudah pasti bisa aman. Jadi itulah aturan-aturan dan norma-norma hukum yang sekarang ini sedang terjadi dalam negara kita. Mungkin saja juga itulah yang diperlakukan Joko Widodo selama ini. Dia telah menyogok beberapa hakim dan para termul-termul pengacara, sehingga kasus ini juga tidak bisa diselesaikan karena ada
ya ada lawan, ya ada pengacaranya juga yang bisa mempertahankan keaslian ijazahnya. Biarpun para penyidik melakukan berbagai cara, ketika para hakim, Kapolri, penegak hukum membela kepada Jokowi, maka kasus ini juga tidak akan bisa untuk terselesaikan. Nah, di sini tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa menjadikan ini sebagai motivasi, pengalaman, dan pembelajaran bagi kita. Sebenarnya, sepertinya sekarang kita lihat negara kita itu sepertinya membeda-bedakan masyarakat atau pandang bulu ataupun tebang pilih. Seharusnya norma dan aturan itu tidak membeda-bedakan masyarakat, ya. Aturan ini berlaku kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Jangan hanya Joko Widodo ini sebagai mantan presiden negara, jadi kasusnya tidak benar-benar untuk diselesaikan dan ditelusuri betul-betul. Ya, biarpun dia itu sebagai mantan presiden, sekalipun dia itu presiden masih menjabat, kalau dia berkasus ya ditelusuri, ya karena itu gunanya aturan. Nanti dia tidak boleh sewenang-wenang melakukan sesuatu hal dalam negara kita karena kita mempunyai aturan yang sama, kedudukan yang sama. Jadi dia tidak boleh sewenang-wenangnya melakukan sesuatu yang dia inginkan dalam negara kita, ya. Itu gunanya aturan dalam negara. Tapi sepertinya akhir-akhir ini kita lihat Joko Widodo sepertinya mengabaikan aturan dalam negara kita. Harusnya mantan presiden itu menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat, ya. Kalau negara kita seperti ini terus, ya kita sudah akan lupa dengan visi misi dan cita-cita bangsa dan negara kita. Ya kita sudah berdungu-dungu terus dalam kasus ini. Tidak ada yang namanya kemajuan, ya. Padahal cita-cita bangsa dan negara kita yang telah tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tapi sepertinya, jika seandainya seperti ini, ketika terjadi masalah dalam negara kita tapi tidak bisa diselesaikan, maka cita-cita negara kita tersebut sudah kebalik, sudah tidak ada lagi, dan kita tidak bisa menggapai dan mencapai cita-cita bangsa dan negara kita itu lagi. Dan seakan-akan sepertinya kita tidak menghargai perjuangan para pahlawan kita yang dulu. Seakan-akan kita menganggap negara kita ini sudah milik kita dan kita anggap sudah tidak berguna lagi, sehingga kasus-kasus ini berlama-lama dan tidak diselesaikan betul-betul, ya. Seharusnya ini kita malu dengan negara tetangga, ya. Dalam polemik ijazah saja kita tidak bisa menyelesaikan suatu masalah dalam negara kita. Jangankan untuk mengamankan negara lain ketika terjadi peperangan, dalam negara kita saja tidak bisa untuk diselesaikan sesuatu masalah yang sedang menimpa dan terjadi dalam negara kita. Nah, teman-teman semua, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menonton dan salam NKRI harga mati.